Spektrum. Gimana ya? Ketemu. Oh, ini dia. Ya, sudah nampak? Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar membuat respon spektrum. Nah, respon spektrum ini kenapa kita perlu buat ya? Jadi gini, kalau SNI yang lama, respon spektra atau respon spektrum ini sudah disiapkan dari SNI-nya. Ya, jadi zona gempa 2, 3, 4 itu sudah disiapkan dengan kondisi tanah lunak, tanah sedang, tanah kuat. Tapi itu kan untuk mikrozonasi ya, jadi besar zonasinya itu, jadi enggak apa ya, jadi dengan lingkup yang besar sehingga apa namanya ketelitian dan validitas dari beban gempanya itu menjadi tidak terlalu aktual, valid gitu. Misalnya dipukul rata aja semua, Jakarta, Bandung, Depok, terus sampai Sukabumi itu jadi satu zona. Itu kan nggak pas, padahal Sukabumi itu lebih riskan terhadap gempa dibanding Depok, dibanding Bandung, dibanding Jakarta. Nah, selanjutnya ya, untuk SNI pembaharuan ya, yang terbaru sebenarnya mulai tahun 2012 itu kita kalau mau mendesain ya, merencanakan atau merancang bangunan tahan gempa dan kita ingin memasukkan beban gempa, itu kita harus membuat grafik respons spektrum terlebih dahulu. Dari grafik itu nanti akan kita tentukan besarnya beban gempa, begitu. Dan dari grafik respons spektrumnya itu juga akan kita pakai untuk analisis dinamik respons spektrum, begitu ya, respons spektra. Nah, sehingga respons spektra ini merupakan apa namanya grafik ya, yang merupakan hubungan antara percepatan gempa arah vertikal dan periode getar dari bangunan ya. Jadi ini T, ini SA. Jadi ini percepatan gempanya, terus ini T. Pada awalnya respons spektra itu dibuat berdasarkan single degree of freedom, terus pada frekuensi tertentu, terus redamannya berapa, dari apa namanya, dari suatu kejadian gempa begitu. Kemudian direkap dijadiin suatu respon spektrum. Nah, selanjutnya ya kita sudah membuat simple dulunya ya, waktu saya kuliah dulu untuk membuat respon spektrum ini masih agak ribet gitu ya, tapi sekarang dibikin sesimpel mungkin sehingga kita bisa menuangkan grafik respon spektrum ini secara mudah gitu ya. Bentuknya dia selalu seperti ini. Hanya saja titik ini berapa, kemudian T ini berapa ya. Misalnya itu T0, ini T1, TS-nya berapa, kemudian TL-nya berapa gitu ya. Tuh ya, dia. Kemudian ini ada SD dan SA gitu ya. Ini S aja nih.
Karena ini ada SD, nanti ada SA, ya. Nah, untuk menentukan respons spektrum, ini kita perlu data, ya. Kita perlu data berupa peta gempa, ya, peta gempa dengan periode pendek ini 0,2 detik. Terus peta gempa untuk periode ini SS ya, ini dan ini S1 ya. Untuk S1 ini SS dan S1 ini periode 1 detik. Nah, kita tinggal lihat ya, Anda nggak perlu membuat lagi peta gempanya. Ini udah ada tim ahlinya yang menyusun peta gempa tersebut, sehingga kita tinggal cocokkan. Misalnya kita akan mendesain suatu bangunan di kota mana, kita tinggal lakukan ya, kita baca ada di mana lokasinya ya, peta gempanya mana ya. Oh ini sebentar, ini saya jelasin dulu. Ini ya, ada ini percepatan tadi, terus ini adalah periode getar. Terus untuk bisa menghitung, menggambar atau membuat grafik respons spektrum, data apa saja yang harus kita punyai gitu ya. Nah, ini contoh respons spektrum yang sudah disiapkan oleh SNI yang lama ya. Nah, ini kita perlu tahu lokasi bangunannya, kemudian jenis tanahnya, bagaimana ya, kemudian sudah itu ya, jenis tanah, lokasi kita harus tahu. Terus berikutnya ya, ini tadi yang saya jelaskan, kita perlu menentukan nilai SS dan S1. Nah, ini kita peroleh ya berdasarkan lokasi dari bangunan yang akan kita dirikan. Misalnya di Jakarta, kita cari SS dari peta SS dari petanya ya. Jakarta itu berapa nilainya. Terus S1 juga berapa berdasarkan peta dari SNI itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, tapi jangan ini yang dipakai. Ini saya berikan ilustrasi bahwa ini adalah SNI di tahun 2012. 2019 kan kita punya lagi ya. Ini saya udah note, bukan peta gambar ini yang dipakai. Kita sudah note di sini ya. Nah, saya ingin membandingkan ya. Coba nanti Anda bandingkan, terutama yang agak kelihatan itu misalnya di sini ya. Pulau mana ini? Kalimantan ya. Nah, untuk SS Kalimantan bagaimana? Kita lihat. Ini yang 2012. Sekarang SS 2019. Ada perbedaan? Anda bisa melihatnya? Lihat perbedaannya? Coba kita lihat Pontianak yang sebelumnya. Pontianak. Ya, Pontianak kita lihat. Nah, Pontianak nggak ada waktu itu. Dia benar-benar free. Terus kita lihat lagi yang sisi sini. Apakah masih sama? Atau berbeda? Nah, dia warna kuningnya melebar ya, tapi di sini ini daerah mana ya? Palangkaraya, bukan. Daerah mana ya itu? Kendari ya? Sorry, aduh. Ini tuh, sorry, kok Kendari? Penajam kayak Bu. Oh iya, Kendari kan sini ya. Penajam, ini Kalimantan. Saya kurang tahu deh. Kalau geografi saya agak-agak ini. Ini kan awalnya kuning gitu doang ya. Nah, sekarang kita lihat.
dia kuningnya menjadi agak merah. Berarti Kalimantan di daerah tertentu ini intensitas gempanya juga agak meningkat. Demikian juga di ujung sini ya. Begitu. Ini sepertinya mana ya? Apalagi yang lainnya ya. Coba kita lihat Makassar. Ini yang dipakai ya Makassar. Sekarang kan warnanya hijau tuh ya. Yang sebelumnya warna apa? Oh, hijau juga. Nggak terlalu signifikan kalau Sulawesi. Ya, itu menunjukkan ada perubahan ya dari SNI 2012 ke SNI 2019. Biasanya intensitasnya menjadi meningkat ya. Awalnya gempanya gempa biasa menjadi gempa menengah, misalnya ini ya SRP. Jadi nanti detailingnya kalau untuk kota-kota tertentu SRPMM misalnya gitu. Yang dulunya SRPMP. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba Jakarta. Kota Jakarta di sini ya. Nah, ini yang kebaca di sini sih di antara ini ya. Kalau warnanya moga-moga kita nggak buta warna jadi bisa bedain. Ya, buta warna sedikit-sedikit lah, nggak terlalu ini. Nah, ini ada di sini ternyata Jakarta ya. Antara 0,7 sampai 0,8. Nah, kalian sebenarnya bisa nanti saya kasih tahu ya. Ada softwarenya juga, tapi kan ini tujuannya kita membuat sendiri. Misalnya Anda uh, disuruh mendesain beban gempa, tapi Anda pas di daerah yang terpencil, ya, tidak ada akses internet misalnya. Anda tetap bisa ngitung, ya. Jadi secara manual Anda diharapkan bisa menghitung. Jadi Anda tinggal mencocokkan warna-warna dari kota yang Anda pilih, ya, terhadap grafik terhadap ini, ya. Misalnya warna hijau ini itu 0,25 sampai 0,3 gitu. Nah, sekarang saya tanya, PW kalian lokasinya ada di mana? Macam-macam nggak? Berbagai tempat nggak? Berbagai. Berbagai ya. Oke, jadi nanti tugasnya Anda membuat grafik respons spektrum sesuai dengan kota di mana Anda merencanakan PW-nya ya. Oke. Oke, untuk membaca peta ini saya rasa nggak ada kesulitan ya. Halo. Iya, Bu. Oke. Kita lanjut. Ini untuk SS-nya. Sekarang S1 ya. Nah, S1 ini kita lihat, ini SNI 2012 ya. Coba kita cermati. Mungkin Kalimantan aja ya. Kalimantan, sini, sini, sini. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata iya benar. Ya, nambah di Pontianak, ya, ini jadi biru. Kemudian di sini juga. Terus birunya awalnya hanya sampai sini. Ini nambah ke sini, ya kan? Terus bagian sini juga cukup intens. Ada warna kuning di situ. Begitu, ya. Oke, selanjutnya yang akan kita gunakan. Ya, ini yang kita pakai. Nah, tadi kita milih kota Jakarta yang akan kita buat grafik respons spektrumnya. Ada yang PW-nya kota Jakarta? Ada, Bu.
Waduh, udah dibikin dong. Ya, nanti ini apa namanya? Anda bisa geser ya. Jangan di Jakarta Pusat, Jakarta Jaksel aja atau Depok gitu geser ya. Oke, ini S1-nya untuk Jakarta sekian ya. Ini ada di mana? Ini ya Jakarta, nah ini warna kuning. Kuningnya masih agak kuning muda, bukan kuning tua, jadi ada di sini. Oke. Berikutnya, ya dari SS dan S1 kita lanjut. Kita tentukan kelas situs, ya kelas situs atau jenis tanah. Apakah tanah keras, tanah sedang, atau tanah lunak? Begitu ya. Apakah tanah keras, tanah sedang, tanah lunak? Berdasarkan apakah jenis tanah tersebut? Berdasarkan nilai yang paling mudah kita peroleh itu adalah dengan pengujian tanah NSPT ya atau borlog. Biasanya NSPT dengan borlog itu satu kesatuan ya, satu paket. Kalau borlog itu kan kedalamannya kalau untuk desain bangunan menggunakan borlog ya dengan data tanah borlog itu kedalamannya paling tidak minimal adalah 30 meter ya. Kita lakukan borlog dengan kedalaman 30 meter. Jika kedalaman 30 meter ini ditemukan tanah keras dengan nilai NSPT lebih besar dari 50 ya, berarti ini adalah tanah keras gitu. Kalau sampai kedalaman 30 ternyata belum tanah keras, berarti Anda tidak bisa mengklaim jenis tanahnya itu tanah keras gitu ya. Untuk sampai 30 meter untuk memastikan ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau Anda diminta untuk membuat grafik respons spektrum, Anda nggak memiliki data kelas situs atau data borlog ya, bagaimana Anda menentukannya? Sebaiknya Anda pilih kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim itu bagaimana? Misalnya tanahnya, Anda agak was-was mau pakai tanah tanah sedang, ya, sedang kan lebih riskan dibanding tanah keras. Nah, Anda lebih baik memilih tanah lunak, ya. Dengan tanah lunak, berarti ya efeknya adalah dalam mendesainnya nanti beban gempa rencananya menjadi lebih besar karena tanahnya tanah lunak. Rambatan gempanya kan lebih besar kan, lebih cepat dan lebih besar dibanding tanah sedang dan tanah keras. Begitu ya. Jadi bisa Anda pilih yang ekstrim. Ekstrimnya ya kondisi yang paling jelek gitu, yang paling pesimis. Ya, ya jelas tanah lunak. Jangan sampai Anda nggak punya data tanah, Anda pilihnya tanah keras. Oh, itu bunuh diri, ya. Tanah keras ini bisa dipakai dengan catatan, ya, sudah bisa dipastikan sampai kedalaman 30 meter itu adalah kategorinya tanah keras. Baru deh, ya, Anda boleh menggunakannya sebagai tanah keras. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya tabel SS tadi, ya, tadi kan Jakarta misalnya ya, SS-nya kan berapa tadi? 0,75 ya. Terus
kita plotkan ya dalam matriks ini. Ini adalah nilai FA. FA nanti kita akan pakai untuk membuat grafik respons spektrum seluruhnya. Kelas itu kita sudah tahu, benar? Misalnya SE, ya kan? Kita ambil kondisi yang ekstrim, SE. Kemudian SS-nya kita tahu 0,75. Ke sini dan ke sini, ketemulah ini. Ya. Berarti FA kita adalah 1,3. Oke, begitu? Ya. Halo, bisa? Cara menghitungnya? Nah, bagaimana kalau di antara misalnya 0,65? Ya, berarti Anda harus interpolasi antara SS 0,5 dan 0,75. Oh, dan misalnya ini dan ini. Bisa kan menginterpolasi dua angka, ini 0, batas bawah 0,5, batas atas 0,75, terus hasilnya 0,75 dan 1,7 dan 1,3 begitu. Bisa ya? Halo? Bisa, Bu. Oke. Nah, kita lanjut. Itu untuk FA. Selanjutnya untuk FV. Prinsipnya sama. FV itu untuk dari S1 ya. Kalau FA itu dari SS terhadap kelas itu. Nah, ini interpolasi linier jika nilai SS dan S1 tidak ada di tabel. Ya. Nah, ini nggak ada di tabel nih yang untuk S1-nya. S1-nya tadi kan 0,35 ya, ada di antara 0,3 dan 0,4. Terus jenis tanahnya tanah lunak misalnya. Berarti kan di sini. Di sini bawa ke sini, ketemu ini dan ini. Terus posisinya ada di sini. Ya kan 0,35. Jadi dia interpolasi antara ini sini dan sini. Ketemulah ini berapa. Gitu ya. Halo, clear ya? Baik. Setelah FA ketemu, FV ketemu, ya, kita kalikan FA dengan SS ketemu menjadi SMS. FV kali SS menjadi SM1. SM1 dan SMS ya. Ini kita pakai untuk menghitung SDS dan SD1. Nah, SDS itu 2/3 dari SM1 hasilnya ini. Sedangkan SD1 2/3 dari SM1 hasilnya ini. Nah, sekarang kita udah punya nilai SDS dan SD1. SDS itu percepatan gempa juga ya, yang nanti kita pakai untuk menentukan batas awal, batas maksimum, dan akhir. Nah, sekarang hubungan antara percepatan dengan periode getar ya. Di mana letak T0, di mana letak TS? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, SD1 posisinya ada di sini, sedangkan SDS itu di sini. Ini SDS. SD1 itu ada di sini. Nah, T1 itu ini. T0 itu ini. Terus TS-nya di sini. Jadi, awal dari SDS, percepatan, periode getarnya, itu adalah T0. Berakhirnya SDS, itu adalah TS. Ya.
Kemudian looping ini, ya, ini sampai titik TL, ini adalah ini SA ya, loopingnya ini adalah SD1 per T. T-nya mana? Ya ketika T-nya ini bertambah ke sini, ini T-nya berapa, dan seterusnya. Kalau makin rapet, ya T yang Anda ambil, maka dia makin berbentuk parabola. Ya, makin smooth, nggak patah-patah. Oke. Selanjutnya, ya kita lihat plottingnya. Oke, TL dulu ya. TL ini perlu kita tentukan. Kalau pada SNI 2012, TL nggak diminta. Tapi kalau untuk 2019, TL diminta. Ya, gitu. Nah, seperti ini. TL ada di sini. Nah, Anda bisa lihat. Ini baru masuk ini langsung disuguhi dengan anomali ya. Teorinya ya, tanah keras itu harusnya percepatan gempanya lebih kecil dibanding tanah sedang dan tanah lunak. Nah, sedangkan di sini tanah lunak posisinya di sini. Jadi nanti ya, tapi setelah ini aja kita belajar membuat respon spektrum terlebih dahulu. Minggu depan akan saya jelaskan untuk anomali ya. Anda belajar membuat respon spektrum terlebih dahulu saja ya. Oke. Nah, kalau saya hanya tunjukkan aja bahwa kalau hasilnya seperti ini berarti respon spektrum Anda itu mengalami anomali ya. Anomali itu bagaimana? Anomali itu ada ketidaksesuaian. Masa tanah keras percepatannya lebih besar dibanding tanah lunak? Di sini malah tanah lunak percepatannya paling rendah dibanding tanah sedang dan tanah keras. Kan ini tanda tanya. Ya. Untuk saat ini cukup Anda bisa menggambar dulu respon spektrumnya. Selanjutnya nanti akan saya ajarin bagaimana menormalkan respon spektrumnya. Ya. Respon spektrum ini terjadi abnormal ya, tidak normal atau anomali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Selanjutnya saya akan tunjukkan ya, Jakarta. Jakarta mana ya? Jakarta kok saya nggak punya ya? Oh ini. Ya, Excelnya saya tunjukkan. Nah, kalau yang saya tampilkan tadi, itu nilai SS-nya kan saya ambil yang bulat ya. Nah, ini saya coba membuat respon spektrum, ya, respon spektrum desain untuk nilai SS dan S1-nya itu ada di yang benar-benar sesuai titiknya, gitu, ya. Lokasinya ada di mana, misalnya gitu. Nah, dari hasil mencari letak
lokasi bangunan yang akan dibangun, SS-nya 0, misalnya di Jakarta, tapi Jakartanya kan bisa Jakarta agak utara, bisa agak selatan gitu kan, sehingga menghasilkan nilai SS yang tidak sama persis, misalnya 0,75 itu enggak, tapi ini 0,78 sekian gitu ya. Terus S1-nya 0,38 sekian. Kemudian misalnya jenis tanahnya, ini saya buat tanah lunak, tanah sedang, tanah keras ya. Terus ini tabelnya. Oke, ini grafik, ini petanya ya. Ini petanya. Oke, ini peta SS, ini peta S1. Ya. Oke. Kemudian kita cari SS-nya. Ya, ini SS nih. Ini S1. Terus dari nilai SS ya dengan S1, nilai SS untuk interpolasi ya, ini diperoleh FA sekian. FA-nya ini, FA-nya ini, terus FV-nya ini, gitu. Nah, ini saya tulis sesuai dengan grafiknya ini. Oke. Misalnya ini tanah keras, tanah lunak dulu, tanah lunak dulu. Kan kalau 0,78 kan ada di sini ya. Berarti ini FA 0,78. SS1-nya, SS-nya awal, dan SS akhir ini. Ini tuh yang ini. Ini S1. Gitu ya. Terus FA1. FA1 itu ya ini FA1 kan, FA2 ini. Tuh. Ini saya tulis di sini. Terus saya masukkan rumus interpolasi, ya, ketemulah nilai FA. Gitu. Demikian juga dengan FB. Ya, demikian juga dengan FP. FP tabelnya adalah ini. Ini FP. FP tanah keras dulu misalnya ya. S1 S12 S11 S12 berarti ini ada posisi sini. Kan tadi 0,3 sekian ya kan? Terus berarti tanah lunak di ring sekian. 2,8 FA ya, dan 2,4 FP. FP1 dan FP2. Kemudian kita cari nilai FP-nya dengan interpolasi. Ketemulah nilai sekian. Ini untuk tanah lunak. Demikian juga untuk tanah sedang. Prosesnya sama. Ya. Tanah keras sama. Sehingga terplotlah grafik ini. Nah ini ya. Akhirnya kita bawa ke sini rumusnya. Kan FA bisa menjadi SPS kan, ya. Terus kita jadikan SMS, ya. FA kali, ini kita coba cek ya.
SS itu menjadi SMS. Sedangkan SM1 adalah SV kali S1 ya untuk tanah lunak. Untuk tanah sedang juga sama ya. SMS adalah FA kali SS ya. SM1 adalah FV kali SMS untuk lantai 2. Untuk tanah sedang ya. Terus untuk tanah keras juga sama prinsipnya ya. Kemudian kita bisa lanjutkan ke membuat grafik ya. Grafiknya adalah T terhadap percepatan atau terhadap S. Nah, yang bisa diketahui itu adalah T0 dan TS. Di mana T0 ini letaknya adalah di sini dan di sini. Itu ya. Itu adalah T0 dan TS. Nah, selanjutnya ternyata kalau untuk gempa di daerah Jakarta yang nilai SS dan S1-nya itu tidak sama persis dengan yang di PDF ya di PPT tadi, itu ternyata beda juga grafiknya. Ini berhimpit ya dengan tanah sedang, sedangkan tanah lunak lebih tinggi. Loh, ini jangan-jangan udah di tanah sedang. Oke. Oke, selanjutnya, nah ini nanti dilanjut ya. Ini kok saya sampai 3, harusnya sampai TL ya. Sampai TL. Belum update nggak ya? Bentar. Ada yang lebih update lagi. Cara membuat ini. Oke. Ternyata kita ternyata ini ya, nanti kita harus hati-hati ya dalam memplot respon spektrum ya. Terus saya akan tunjukkan grafik respon spektrum yang bisa diakses secara online ya. Sudah muncul? Udah buatnya. Oke. Nah, untuk yang online ini Anda bisa akses RSA ciptakarya.pu.id ya. Nah, Anda bisa mencari kota ya, misalnya Bandung. Anda minta ya, grafiknya ini apa nih? Lama, tunggu dulu. Nah, nanti ini caranya ya. Anda membuat grafik respon spektrum secara manual, kemudian dibandingkan dengan yang online, gitu ya. Oke.
Manual bandingkan dengan online. Sudah benar belum? Kalau misalnya mendekati sama atau polanya, nggak harus sama persis kan kalau uh, online itu kan memang sesuai koordinat ya, tapi kalau yang Anda membuat sendiri itu kan membaca grafik, membaca peta yang mungkin ada selisih-selisih dikit nggak masalah ya, tapi yang pasti polanya hampir sama gitu ya. Kok belum muncul ya? Belum ya? Kalau ini udah ada ya koordinatnya, ini udah jadi muncul. Tadi Bandung itu bintangnya 6,99, tujuhnya 107. Terus nanti ini ya akan muncul grafik ya. Hanya satu ini belum. Grafik spektrum. Kita tunggu saja sebentar. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan yang Ibu tampilin Excel-nya itu, yang SS-nya yang 0,78 itu kan angkanya detail banget ya, Bu, sampai komanya. Nah, itu kira-kira Ibu dapat datanya itu dari mana ya, Bu? Saya dapat dari Atau, sini. oh, dapat dari sini di ini ke Excel gitu ya, Bu? Ya, ini kan ada nanti peta ininya ya. Ya, SS. SS-nya berapa itu. Nah, itu nanti bisa Anda apa namanya, Anda lihat ya. Tapi ini kok nggak bisa ya, belum muncul. Biasanya cepet loh. Moga-moga Agak lama, Bu. ya. Kalian sudah muncul belum? Kalian Masih loading, ada masih loading, Bu, ya? saya. Oke. Belum, Bu. Ya, dicoba ya, nanti dibandingkan. Anda tetap harus ngitung manual ya, meskipun di sini ada. Manual harus tetap dibuat. Biar ketahuan selisihnya berapa. Selisih nggak apa-apa, karena kan kalau ini ya, ini berdasarkan satelit kan, ya. Nah, kalau Anda kan dengan pendekatan dari kejelian mata membaca peta, ya. Kok lama ya? Oh, apa ini masih muter-muter sih? Kalau pakai aplikasi, Bu, lebih cepat, Bu. Aplikasi. Oh, yang offline ya? Iya, Bu. Anda download ya?
Ya, bisa seperti itu bisa. Ya, itu itu kan udah apa database-nya udah lumayan lengkap yang bisa dipakai. Oke lah, kalian sudah tahu ya. Oke, ada pertanyaan. Nah, sekarang saya pengen tahu untuk grup ini apa namanya gempa. Ini kan saya pengennya Anda menggambar grafik respon spektrum sesuai dengan PW kalian masing-masing, ya. Yang Jakarta ada berapa tim? Halo Jakarta. Jakarta, Bu. Jakarta Utara. Anita doang. Nah, Anita, terus siapa lagi? Saya Jakarta Timur, Bu. Ya, berarti nanti ini ya, kalau untuk yang online-nya ya atau aplikasinya itu kan Jakarta secara keseluruhan ya. Berarti nanti coba Anda cermati yang benar-benar real gitu ya. Kalau Jakarta Utara ya lihatnya yang utara. Yang Jakarta Timur ya lihat sisi timur gitu ya. Jadi sehingga nanti nilainya itu beda meskipun sama-sama Jakarta. Ya. Terus ada Jakarta dua kelompok. Ini satu tim atau beda? Beda kelompok. Beda ya. Oke, terus kelompok ini berarti ada 10 kelompok. Anita kelompok berapa? Urutan kelompoknya, Bu. Iya, urutan. Anita sama siapa? Sama siapa aja? Sama Desfitri, Bu. Oke. Terus Ilham? Sama Abdul Malik, Bu. Oke. Terus berikutnya, mungkin saya panggil aja. Salma, lokasinya ada di mana? Saya sementara di Malang, Bu. Cuman mungkin nanti bisa aja berubah. Tapi sementara ini dapatnya datanya di Malang sih, Bu. Oke. Salma sama siapa? Saya sama Muhammad Rifat Amar. Oke. Kemudian Deswitri tadi sama Anita ya. Kak Kavia? Iya, Bu. Kavia? Iya, Bu. Di mana lokasinya? Kalau saya lokasinya di Bali, Bu. Hafia satu tim sama siapa? Sama Stevi. Oke. Terus Hana? Di Malang. Bukan satu tim sama Salma. Oke. Nah, usahakan Malangnya mana? Misalnya Salma Malang Kota, Hana Malang Batu, misalnya gitu ya. Batu Malang. Jadi beda, letaknya kan beda. Ya, mungkin jenis tanahnya juga beda gitu. Ya, biar beda ya. Hana ya. Oke. Kemudian Andika? Hadir, Bu. Gimana Andika? Saya berdapatnya di Medan, Bu. Sama siapa? Saya sama Kevin, Bu. Baik. Terus Amanda? Di Cirebon, Bu. Sama siapa Amanda? Apriliana, Bu. Oke, April mana April? Oh ya ini. April? April merespon? Hadir, Bu. Oke. Destiana tadi udah ya? Ya, oke. Abdul Malik juga sudah. Octavia? Ya, Bu. Di Di mana? Jogja, Bu, sama Siti Hajar. Oke. Udah variasi. Jadi saya kalau yang sama kotanya itu kita split gitu ya. Maksudnya kita arahkan ke yang tempat yang maksudnya sama-sama satu kabupaten atau mungkin satu wilayah tapi beda gitu ya. Tempatnya nggak tepat sama. Kan kayak Jakarta kan luas, Malang juga luas. Nggak mungkin kita bangun di mana-mana kan nggak ada titik koordinatnya gitu ya. Oke, selanjutnya Stevi sama siapa? Saya sama Vita, Bu. Sama?
Siapa? Sama Kavia. Iya, Kavia. Oh iya, tadi udah ya. Kavia itu di Cirebon. Mana Bukan, tadi? Bu, di Bali. Oh ya, Bali. Sorry, tadi yang Cirebon siapa? Oke. Terus Siti Hajar juga sudah. Rifat. Saya Mas Almo tadi, Bu. Oke, sudah ya. Radit. Saya sama Krisna, Bu, di Semarang, Bu. Oh ya, belum ya tadi Krisna ya, belum. Mana Belum, Bu. Krisna? Krisna? Saya, Bu. Oke. Kalau Syahid sama siapa? Sama Ihsan, Bu, di Jakarta Selatan. Tadi berarti Jakartanya, oh iya 2 kan? Anita sama Iksan. Oke. Oke. Baik. Jadi sudah tidak ada yang sama ya. Meskipun sama kotanya, sama-sama Jakarta, yang satu Jakarta Selatan, satu Jakarta Utara. Udah clear. Terus Malang juga ada 2 yang sama, tapi kita arahkan Malang kota dengan Malang Batu ya. Oke. Aprilia dan Hana, clear ya? Baik. Ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Bu, mau bertanya, Bu. Ya. Kalau nanti ternyata tempatnya ganti, nggak apa-apa gak ya, Bu? Soalnya saya sama Andika masih kayak ada beberapa pilihan gitu, Bu. Ya nggak masalah, berarti kan nanti, kan ini saya hanya memfasilitasi Anda, ya, untuk mempercepat pengerjaan PW gitu. Kalau misalnya lokasi Anda sudah ditentukan, terus Anda udah menyiapkan respons spektrum dari mata kuliah gempa, kan Anda tinggal pakai gitu loh. Ya, apalagi misalnya, oh ini ada anomali dan seterusnya, berarti kan Anda harus mentreatment, mengubah ya, menjadikan itu tidak terjadi anomali lagi, menjadi normal. Itu nggak masalah ya. Berarti Kevin nanti bikin lagi untuk PW-nya, misalnya berubah yang untuk tugas gempa saat ini yang mengikuti yang saat ini Anda milihnya apa gitu ya. Oke. Baik, Bu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah belum? Oke, tidak ada, ya. Baik, kalau tidak ada, ini sebenarnya masih ada waktunya 1 jam. Bukan ya, bukan 1 jam ya, setengah jam ya. Oke, setengah jam nggak apa-apa, ya. Silakan Anda bikin gunakan untuk latihan ya, untuk latihan. Terus link tugas ini akan saya berikan di e-learning ya, gitu. Oke. Nah, nggak ada yang nanya deadline-nya? Nanti kalau Anda upload melebihi deadline, dapat reduksi nilai loh. Ya. Deadline-nya, ada yang nanya deadline-nya ya? Deadline-nya adalah tanggal 28 jam 23.59 ya. Tanggal 28 jam 23.59 gitu ya.
Nah, setelah ini nanti Anda bisa lihat materinya akan saya upload di di e-learning ya untuk referensi kalian mengerjakan. Begitu ya. Oke. Baik, Bu. Silakan Anda coba-coba latihan ya. Terus berarti tugasnya saya review lagi. Untuk tugasnya Anda membuat grafik respon spektrum. Jadi nggak cuma grafiknya tapi prosesnya ya. Ini peta gempanya, kotanya mana, SS-nya berapa, S1-nya berapa, kemudian FA-nya berapa, FV-nya berapa, jenis tanahnya apa, terus ketemulah SMS berapa, SM1 berapa, terus SDS berapa, SD1 berapa, T0 berapa, T1 berapa, begitu. Terus kita plot ya. Dan jenis tanahnya semuanya ya, semuanya. Jenis tanahnya ada 3 yang Anda buat ya. Jadi grafiknya nanti Anda membuatnya 3. Tanah keras, tanah sedang, tanah lunak. Selanjutnya, dari hasil analisis manual Anda, mohon dibandingkan ya. Tolong dibandingkan dengan aplikasi atau dari online gitu ya. Oke, tidak harus sama persis ya. Tolong di note, tidak harus sama persis. Cukup trennya saja yang Anda ambil. Karena apa? Di aplikasi itu kan ini bilangnya Jakarta misalnya, bisa aja Jakarta Timur, Jakarta Selatan gitu. Jadi yang paling valid adalah hasil pembacaan Anda secara manual dari peta gempa tersebut. Oke? Oke, ada pertanyaan? Halo? Deadline-nya adalah tanggal 28 jam 23.59 sebelum 24 ya. Oke. Yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ini mau saya jelaskan lagi, tapi takutnya waktunya, terus ini kan poinnya sebenarnya grafik ini ya. Kalau saya jelaskan lagi nanti ketumpuk yang grafik ini Anda nggak fokus gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Oke? Iya, Bu. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Lalu, ya. Oke, kita cukupkan sekian pertemuan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan tugas ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya end meeting for all ya.